Lagi bersama Learning by Doing. Kali ini kita akan melanjutkan seri dari Python, pembelajaran Python kita, yang dimana di video sebelumnya kita sudah berhasil menginstal lalu berhasil memanggil tulisan hello world dengan menggunakan perintah print ya. Kalau misalkan kita run di sini, maka di sini muncul hello world seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas mengenai masih basic di bahasa pemrograman Python, yaitu comment, string, dan tipe data. Nah, pertama kita akan coba untuk comment dulu ya. Nah, comment atau komentar di sini di dalam bahasa pemrograman Python itu dengan menggunakan pagar seperti ini ya. Nah, jadi apa sih itu komentar? Jadi komentar itu adalah sebuah sintak di mana sintak tersebut atau tulisan yang di dalam pagar itu tidak akan ditampilkan di compiler ataupun interpreter ya. Biasanya si komentar ini bertujuan untuk bertujuan untuk ngasih tahu bahwa sintak ini tuh misalkan untuk apa, lalu sintak ini jangan dihapus, misalkan seperti itu. Contoh misalkan kita tambahkan di sini ini untuk menjalankan perintah pada Python. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ketika kita run, maka tulisan yang ini itu tidak akan ditampilkan, entah itu oleh compiler ataupun interpreternya. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang pertama kita akan coba belajar yang namanya variabel atau variabel. Nah, apa sih itu variabel? Jadi variabel itu adalah sebuah wadah ya, di mana kita bisa menyimpan data dan memanggilnya secara berulang, atau kita bisa memanggilnya deh. Nah, jadi di variabel itu adalah sebuah wadah di mana kita bisa menyimpan data dan memanggilnya. Maksudnya apa? Maksudnya misalkan ketika kita mempunyai data lebih dari satu, katakanlah datanya ada 100. Nah, data 100 ini ketika kita ingin menampilkan, berarti kan kita harus memanggil data dari 1 sampai ke 100 gitu. Jadi kita tulis. Nah, ketika kita ingin memanggil data 100 data itu dengan simple, maka datanya kita simpan di dalam sebuah wadah dulu, supaya nanti wadahnya itu yang kita panggil gitu. Contoh misalkan seperti misalkan di sini kita punya variabel misalkan kelas IPA misalkan, yang dimana isinya itu kelas IPA itu ada si Aldi, ada Restu, ada Wanda, ada misalkan jadwal pelajaran ya, misalkan ada kimia, ada biologi, dan masih banyak lagi. Nah, ketika kita ingin manggil data-data ini, kita cukup panggil si variabelnya kelas IPA seperti itu, maka nanti akan muncul. Nah, itu yang dinamakan variabel. Selanjutnya tipe data. Nah, tipe data ini apa sih? Jadi tipe data ini adalah ini kan ada datanya ya. Data ini biasanya ada tipe-tipenya. Apakah dia ketika tipenya ini adalah tulisan, maka tipe datanya apa? Seperti itu.
Nah, di dalam tipe data itu ada yang namanya integer atau biasanya dianalogikan dengan number, lalu ada string. Nah, string ini berarti bisa all type. Nah, all type itu apa? Kita bisa menggunakan alfabet, angka, simbol. Seperti itu. Nah, contoh misalkan di sini ada satu lagi. Nah, seperti itu ya. Lalu di sini misalkan ada tes. Nah, di sini ada tipe datanya itu ada simbol, lalu di sini ada angka atau integer, lalu di sini ada string. Gitu. Oke. Kita akan coba untuk langsung membuat satu buah file di sini. Misalkan di sini namanya adalah variabel integer.p. Oke. Nah, berarti kan kita punya variabel lalu tipe datanya integer. Nah, berarti kan integer ini dimana itu wajib untuk menggunakan angka atau number. Gitu. Dikatakan sebuah tipe datanya integer kalau tipe datanya itu adalah angka ataupun number. Contoh misalkan kita buat sebuah variabel di sini, variabel x sama dengan 10, variabel y sama dengan 20, variabel z sama dengan 30. Nah, ketika kita ingin memanggil 20, maka kita tulis di sini print seperti ini, yaitu y. Kita run. Nah, maka di sini 20. Ketika kita ingin menambahkan implementasinya menggunakan misalkan penjumlahan gitu ya, bukan penjumlahan, kalkulator. Misalkan kita tambahkan di sini variabel baru, yaitu variabel angka seperti ini, sama dengan misalkan 10 ditambah 10. Nah, ketika kita ingin ingin mengetahui hasil dari ini atau memanggil ini, kita cukup angka seperti ini. Lalu kita run, maka hasilnya 20. Kita bisa ganti menjadi ini kosong ya. Berarti bukan ketika 0 itu berarti ada angkanya gitu, atau ada datanya, itu enggak kosong. Kalau kita kali berarti ya 100, kalau kali berarti bintang 100, dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan variabel integer, atau kita mengimplementasikan variabel menggunakan integer atau angka ataupun number seperti ini. Selanjutnya kita akan implementasikan variabel yang kedua adalah string ya. Oke, kita tulis di sini variabel str. Sebenarnya untuk penamaan bebas aja supaya nggak terlalu panjang seperti ini. Sini saya clear dulu. Oke, untuk variabel string berarti dia bisa all type ya. All type itu bisa pakai number, bisa menggunakan
huruf, bisa simbol seperti ini. Nah, ingat ya, ketika kita menuliskan number pada string, maka number ini tipe datanya yaitu bukan integer, melainkan string, seperti itu. Contoh, misalkan kita tambahkan di sini apa ya? Nama depan sama dengan, ini misalkan yang pertama kita tambahkan untuk apa ya? Kutip 1. Misalkan nama depan learning seperti ini. Lalu nama belakang menggunakan kutip 2. Jadi teman-teman bisa menggunakan kutip 1 ataupun kutip 2 seperti itu. Nama belakang misalkan I doing. Lalu misalkan kita bisa menambahkan apa ya? Umur seperti ini. Umur. Nah, kalau misalkan nulisinnya seperti ini, maka tipe datanya itu adalah integer ya. Integer. Tapi kalau misalkan kita kurung menggunakan kutip 1 atau kutip 2, maka dia adalah string seperti itu. Oke, jadi kita menggunakan ini aja. Umur 24. Nah, kalau misalkan kita mau manggil nama depan, berarti print nama depan. Kalau pengen nama depan dan nama belakang, coba kita tambahkan lagi di sini. Nah, seperti ini. Tapi kalau pengen disatuin, berarti kita tambahkan gini. Bisa nggak? Nama depan ditambah nama belakang. Oke, kita clear dulu di sini. Run learning by doing. Tapi ini nyatu ya. Berarti di sini kita tambahkan gini. Nah, learning by doing. Lalu print lagi. Kita bisa menambahkan tulisan dulu ya. Umur saya yaitu, kita panggil di sini umur. Seperti ini. Oh, sorry.
seperti ini ya teman-teman untuk variabel string. Jadi kalau misalkan satu ingin menampilkan satu, berarti kita menggunakan print nama depan. Tapi kalau ingin disambung nama depan dan belakang, kita tambahkan kutip, lalu di tengahnya itu menggunakan spasi atau jarak. Oke, mungkin satu lagi yaitu variabel boolean ya, kita tambahkan di sini variabel boolean.p. Kalau boolean ya berarti gini doang sih, true, false, seperti ini. Kalau kita panggil print x, maka hasilnya true. Gitu. Ini untuk kedepannya nanti kita akan coba menggunakan boolean ini di studi kasus ya. Nah, jadi intinya di sini kita bisa membuat variabel atau membuat untuk menampung sebuah data gitu, yang nantinya data ini bisa kita panggil dengan menggunakan atau dengan memanggil nama dari variabelnya itu sendiri. Oke, mungkin itu aja materi kali ini. Semoga bermanfaat. See you next time and thank you.